Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi masjidina hada fi masjid Nuril Qura. Allahumma nawwir hadhihi al-qaryah wa nawwir ahlaha ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-qad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raga'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lubillah. Amma ba'du. Para hadirin, para shaimin yang telah melaksanakan puasa Syawal 6 hari, yang terhormat Akhinal Fadil Kiai Haji Muhammad Najibullah hafidhahullah wa ra'ah wa aksarallahu amsalahu, yang terhormat seluruh DKM Masjid Nuril Qura yang diberkati Allah, semoga Allah jaga mereka semuanya, diberikan kesabaran dalam mengurus masjid kita ini, Masjid Nuril Qura. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kita bisa kumpul di sini dalam rangka lebaran, yaitu lebaran ketupat, yaitu lebaran merayakan dalam rangka puasa 6 hari di bulan Syawal. Biasanya almarhum Abi itu Kiai Haji Zainal Arifin Haswan ini langsung biasanya bulan 1 tanggal 1 Syawal langsung 2 Syawalnya ya, kalau 1 Syawalnya haram karena hari raya. 2 Syawalnya itu puasa sampai kemudian di hari yang ke-7 ya, itu melakukan atau merayakan puasa Syawal ya. Alhamdulillah ini menjadi tradisi dan yang bagus tradisinya. Kenapa dirayakan? Karena telah melakukan puasa 6 hari. Ada nggak dasarnya dari dalam agama? Ada. Yaitu kata Nabi dalam riwayat Muslim ya. Nomor hadis berapa itu? 1245 seingat saya. Nabi bersabda, man shoma ramadhana summa atba'u sittan min syawal kana kasyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan, kita semua puasa Ramadan alhamdulillah 30 hari kemarin ya, hari Sabtu kita hari raya pas itu ya 30 hari. Summa atba'u, semua kemudian diikuti ya, sittan min syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Baik berturut-turut ataupun terpisah-pisah, yang penting di bulan Syawal, maka kata Nabi karena kasyamid dahr, maka dia seolah-olah sama dengan puasa setahun penuh. Ad-dahr. Kata para ulama, ada yang menafsirkan, mensyarahi bagaimana kemudian kok bisa dianggap 10 satu tahun, puasa 1 tahun. Hitung-hitungannya kita kalau puasa Ramadan ditambah dengan Syawal jadinya 36 hari kita puasa. Sedangkan likulli hasanah asyaru amsali atau asyaru ajar. Likulli hasanah asyaru hasanat. Allah lipatkan satu kebaikan menjadi 10 kebaikan. Jadi 36 dikali 10 itu jadi 360 hari. Masya Allah. Jadi 360 hari itu sama dengan setahun. Karena kalau setahun dalam hitungan Hijriah itu antara 345 sampai 355 hari hitungan Hijriah, lebih pendek dari hitungan kalender Masehi. Alhamdulillah, semoga puasa kita yang Ramadan ataupun yang Syawal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih belum puasa masih ada kesempatan ya. Masih ada bulan Syawal, ayo kita puasa. Ya, mumpung dikasih diskon sama Allah ya, melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang puasa kuat setahun di sini. Pak Khalil kuat puasa setahun berturut-turut, luar biasa.
Masya Allah, ini menjadi contoh beliau ini. Luar biasa ya. Masya Allah, setahun berturut-turut ya. Orang kalau sudah biasa puasa, setahun kuat ya. Yang nggak biasa ya kayak saya ini yang nggak kuat saya. Mending pilih yang diskonan saja ya. Yang diskonan saja, yang bonus saja. Masya Allah. Tayyib. Akhin Al-Fadil tadi Kiai Haji Najrullah mengantarkan tadi apa fadilahnya kita silaturahim ya. Silaturahim ini banyak sekali fadilahnya. Di antaranya kata Nabi, ya, siapa yang ingin ya, man ahabba man arada ayyusata fi rizqihi. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, falyasil rahimah. Siapa yang ingin rezekinya lancar, ya banyak-banyak silaturahim. Kalau bahasa sekarang itu perbanyak jaringan, perbanyak link. Semakin orang banyak jaringannya, wow, semakin banyak rezekinya itu. Ya, saya kasih contoh. Kalau temennya linknya cuma Sumber Sari, ya rezekinya Sumber Sari. Kalau linknya sampai ke Jakarta, Jakarta Jawa Barat, gitu. Harus melewati Jawa Tengah dulu. Wah, banyak itu rezekinya. Kalau linknya sampai ke luar negeri, di Arab Saudi, orang kaya itu. Ya, Masya Allah, makin banyak rezekinya. Temennya sedunia, wah makin banyak itu. Makanya tokoh-tokoh besar itu kaya-kaya. Kenapa? Linknya banyak, jaringannya banyak. Apalagi tahun 2024 nih, politik nih. Siapa yang paling banyak jaringannya itu dapat banyak suara. Ya, sambil ngumpulin KTP itu. Ya Allah, itu jadi kata Nabi itu benar itu. Jadi Nabi sudah kasih kunci. Siapa yang pengen kaya, perbanyak silaturahim. Artinya kebalikannya, orang yang memutus silaturahim rezekinya sedikit. Saya ulangi lagi, orang yang hanya berdiam diri di rumahnya, ya, nyari teman pilih-pilih, ya sudah rezekinya segitu. Tapi orang yang temannya banyak, bahkan di luar agama berteman, nggak apa-apa. Berteman orang Buddha, orang Kristen, bahkan nggak beragama pun kita harus berteman. Berteman. Tapi masalah sholat, masalah akidah, lakum dinukum waliyatin. Tapi masalah sosial kita berteman. Banyak tokoh-tokoh besar, Pak Soekarno, Gus Dur, Pak Soeharto, temannya seluruh dunia. Nggak usah cari duit, duitnya datang sendiri. Duitnya itu satu koper, satu kresek ini duitnya datang. Orang ngasih datang ke Gus Dur. Ya Allah, Allah, falyasil rahimah. Kata Nabi berikutnya, siapa yang ingin panjangan umurnya, falyasil rahimah. Siapa yang panjang umur, ya, bisilaturahim. Kenapa? Silaturahim itu bertemu dengan orang, ngobrol enak, ya, bercanda, seneng. Orang seneng itu panjang umurnya. Orang yang suka marah, tensinya naik, suka marah, cepat mati. Iya, ya nggak? Mikirin utang, mikirin masalah nggak pernah selesai. Ya, lah ketika kita silaturahim, ngobrol enak kan, lupa hutang, hutang, balik ke rumah ingat lagi hutang tuh. Iya, ketika ngobrol Pak Khalil ya, sambil ngopi, sambil apa lagi? Apalah itu ya, sambil ngeteh lah ya, lupa hutang itu, seneng. Ya, kata Gusmus itu ya, orang yang tersenyum itu, jadi membutuhkan hanya urat beberapa saja. Tapi orang yang marah itu uratnya butuh banyak. Orang yang lagi cemberut, lagi ya mikirin utang lah ya. Oh itu, ya, orang tersenyum itu hanya butuh sedikit saja. Cepet tua. Ngamoan cepet tua. Nah, orang yang murah senyum ya, ramah itu, masya Allah ya, panjang umur. Falyasil rahimah. Ya Allah. Semoga kita semuanya ya termasuk orang-orang yang suka silaturahim, memperbanyak jaringan. Amin ya rabbal alamin. Sebaliknya kata Nabi mengancam qati'ur rahim la yadkhulul jannah. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, kata Nabi. Ini ancaman dari Nabi. Sebaliknya orang yang memutus silaturahim gak bakal masuk surga. Artinya orang yang masuk surga itu hanya orang-orang yang hatinya bersih, yang suka memaafkan kepada orang lain.
Allah. Terakhir saya kasih cerita ini. Jam berapa Isya? Masih kurang 13 menit. 13 menit ya, saya minta waktu 5 menit lah. Suatu ketika Nabi duduk sama sahabat seperti ini. Kemudian datang sahabat masuk. Sebelum masuk Nabi kasih tahu kepada para sahabat, sebentar lagi akan masuk ahli surga. Sahabat kaget. Siapa sih orang yang kata Nabi ahli surga ini? Kemudian masuk orang tersebut. Kemudian orang ini penasaran, kenapa orang ini disebut sebagai ahli surga? Yang kalau nggak salah yang masuk itu namanya Abdullah bin Amr bin As. Kemudian ada sahabat Nabi yang penasaran. Ketika keluar, dia bilang ke orang tadi itu, saya lagi punya masalah dengan ayah saya ingin nginep di rumah antum, di rumah sampean. Oh iya, marhaba, silahkan. Padahal orang tadi itu ingin tahu apa sih amalan ini, orang ini sampai kata Nabi kalau ingin melihat orang ahli surga, ciri-cirinya seperti itu. Orang ini akhirnya dia nginep di rumahnya selama 3 malam. Selama 3 malam orang ini penasaran, amal orang ini biasa saja, sama dengan saya, ya nggak ada yang istimewa lah, nggak sholat sepanjang malam, tidak, siangnya puasa enggak, biasa aja. Kemudian hari ketiga orang tadi yang pura-pura tadi itu, yang mata-mata itu jujur, sebenarnya katanya saya itu tidak punya masalah dengan bapak saya itu nginep di sini pengen tahu. Nabi itu tadi kemarin 3 hari yang lalu mengatakan sebentar lagi akan masuk penduduk surga. Ya antum ini yang masuk, jenengan ini yang masuk. Lah saya kemudian mata-matain pengen tahu amalan apa kok sampai Nabi itu mengatakan antum sampean ini penduduk surga. Ya, kata sahabat tadi, ya, amalan saya biasa saja, ya seperti Anda biasa. Terus dia mikir, nggak pasti ada yang istimewa ini. Apa kira-kira? Kemudian dia mikir-mikir, ada. Saya itu sebelum tidur, kata saya sebelum tidur itu saya memaafkan orang yang telah mendolimi saya. Saya tidak pernah menyimpan marah, dendam kepada orang lain. Kita dalam bermasyarakat Bapak Ibu ya, nggak ada ibu-ibunya ini. Di Jakarta biasa ada ibu-ibunya ya. Kita bermasyarakat kadang kita didolimi sama orang. Itu hal biasa. Mungkin salah paham ya. Kita diomongin sama orang. Kemudian kita dengar, diomongin sama orang. Itu hal yang biasa. Lah bagaimana kita biar sehat, biar kita masuk surga? Itu tadi. Wa ya'fu amman dolama. Memaafkan orang yang mendolimi kita. Ya. Sudah. Orang yang ngomongin kita, yang mau fitnah kita maafin. Ya. Asal nggak punya hutang aja. Kalau punya hutang kita tagih ya. Ya Pak Raden ya. Kita. Nah itu. Kalau masalah utang kita tarik, tapi kalau masalah ngomongin diri kita apa, kita maafin. Lah orang itu kata yang mata-matain, nah ini yang saya ini nggak bisa. Ini yang spesial dari antum sampai Nabi mengatakan akan masuk penduduk surga. Jadi salamutus sudur, hati yang bersih, nggak punya rasa dendam ya, pada orang ya. Disalahin, difitnah, dimaafin gitu. Jadi kita semua kalau ingin menjadi penduduk surga ya harus membersihkan hati kita dari dendam. Jangan sampai kemudian kita putus silaturahim. Ustadz, kalau kita lebaran gak datang ke rumah orang, apa termasuk memutus silaturahmi? Belum tentu. Yang penting kita bermasyarakat itu jangan sampai mendolimi orang lain. Lebaran tidak harus ke rumahnya, harus salaman tangan, enggak. Yang penting selama kita bermasyarakat selama setahun, ya kita tidak pernah mendoliminya, tidak pernah menggibah atau mengambil hanya, itu sudah cukup. Ya. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, memberi kepada tetangga, minimal kita tidak mengganggunya. Ini kata para ulama. Sudah, ya, itu sudah cukup itu. Kalau tidak bisa memberi, ya jangan mencuri, sudah. Kalau tidak bisa membantu, jangan merongrong.
Nah, sudah nggak bantu, merongrong. Nah ini dah. Kalau nggak usah bantu ya sudah diem. Ya, itu selamat. Semoga kita semua dalam bermasyarakat ini kita tidak mendolimi orang atau tidak didolimi oleh orang. Kalau kemudian didolimi, kita maafkan. Selama itu bukan hutang, ya. Para dan kalau hutang, datengin mana hutangnya ya. Yang sekarang itu lebih galak yang malah yang punya hutang sekarang itu ya. Yang galak malah yang punya hutang ya Allah. La ilaha illallah. Ya semoga kita semuanya selamat semua. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wa ja'alanallahu min ahlil jannah min ahli sabr min ahlil af. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.